Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat bersama-sama menyaksikan kultum Ramadan kali ini yang ditayangkan di YouTube Miftahul Jannah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Amin. Ayah bunda yang saya hormati, santriwan santriwati MI Miftahul Jannah yang ibu banggakan, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menginjak acara kultum Ramadan kali ini, perkenalkan nama saya Ibu Aisni Haya sebagai pemandu kultum Ramadan kali ini. Dan di sebelah kanan saya Bapak Jejen Jainuddin SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Jejen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebagai pemateri kultum Ramadan pada kesempatan ini. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Jejen Jainuddin dipersilakan untuk menyampaikan materi kultum Ramadan kali ini yang bertemakan Idul Fitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas limpahan karunia, hidayah, taufik serta inayahnya, alhamdulillah kita di hari puasa yang ke-25 di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang saya hormati, santriwan santriwati MI Miftahul Jannah yang Bapak cintai, juga seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Idul Fitri. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan yang sebentar lagi bulan suci Ramadan ini akan meninggalkan kita semua. Lantas apa yang dimaksud dengan Idul Fitri? Idul Fitri secara bahasa terdiri dari dua kata, Id dan Al-Fitr. Id itu sendiri artinya adalah kembali. Kemudian Al-Fitr atau Fitri itu berarti suci atau bisa diartikan berbuka. Idul Fitri secara istilah yang bermakna hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita tinggal beberapa hari ke depan akan menyongsong yang namanya
hari raya Idul Fitri. Idul Fitri di mata umat Islam merupakan hari raya kemenangan. Setelah 1 bulan penuh berjuang melawan hawa nafsu, berjuang menahan hawa nafsu, maka tibalah nanti pada hari raya Idul Fitri kita memenangkan perjuangan kita melawan hawa nafsu ini. Mudah-mudahan kita semua ketika nanti hari raya Idul Fitri termasuk orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, menang melawan tantangan yang ada dalam diri kita, sehingga kita semua di hari raya Idul Fitri menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Ayah bunda yang saya hormati, santriwan santriwati MI Miftahul Jannah dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita melaksanakan sholat Idul Fitri, baik itu sebelum sholat Idul Fitri ataupun menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Adapun hal atau amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat hari raya Idul Fitri, yang pertama adalah memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil, baik itu di masjid, di musola ataupun di rumahnya masing-masing. Alunan takbir, tahmid dan tahlil ketika pada hari raya Idul Fitri berkumandang di seluruh penjuru dunia, dari mulai anak-anak, dewasa dan orang tua, semuanya merayakan hari kemenangan ini, menyambut dengan gembira dengan mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di masjid-masjid, di musola dan semua tempat yang suci dikumandangkan sebagai bentuk dan tanda kita bergembira dan berbahagia menyambut datangnya Idul Fitri. Kemudian amalan sunnah yang kedua yaitu sebelum kita berangkat Idul Fitri atau sholat Idul Fitri, disunahkan kita untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu memakai pakaian yang terbaik, bersih dan suci. Identik ketika Idul Fitri bahwa pakaian yang kita gunakan harus baru. Bahkan kita rela ketika bulan Ramadan berdesak-desakan, kemudian mengantri dan sebagainya untuk membeli baju yang baru. Itu tidak ada yang salah. Tidak salah. Tapi dalam hal ini memakai pakaian terbaik, bersih dan suci bukan berarti harus baru. Yang penting pakaian tersebut memang pakaian yang bersih dan suci dari najis. Kalau ada yang baru ya tidak ada salahnya dipakai. Tapi kalau tidak ada yang baru, tidak usah memaksakan. Cukup yang terbaik yang ada dalam yang kita punyai, kemudian bersih pakaiannya dan suci dari najis. Itu sudah cukup. Kemudian yang keempat, hal sunnah yang keempat yaitu memakai wangi-wangian. Jadi sebelum kita berangkat kita pakai minyak wangi dulu, ya. Tapi tidak perlu berlebih-lebihan sehingga membuat
bau yang semerbak sehingga orang-orang dengan bau atau wangi-wangian yang kita pakai bukannya senang tapi menjadi menjadi tidak sedap atau tidak enak diciumnya. Jadi tidak usah berlebihan, cukup seala kadarnya saja memakai wangi-wangiannya. Kemudian yang kelima yaitu makan atau sarapan terlebih dahulu. Nah, ini hal sunnah yang penting ketika sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kita makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, berjamaah Idul Fitri. Kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Supaya apa? Perut kita terisi. Kemudian pada hari raya itu kita beranggapan kita tidak sedang berpuasa karena kita sudah makan, dan bahkan haram hukumnya kita berpuasa di hari raya Idul Fitri. Makanya Rasulullah mengajarkan sebelum berangkat kita makan terlebih dahulu. Yang membedakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha diantaranya kalau kita Idul Fitri itu sunnahnya makan terlebih dahulu. Nah, kalau Idul Adha itu disunahkan kita tidak makan terlebih dahulu. Jadi makannya setelah sholat Idul Adha. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri ya kita makan terlebih dahulu di awalnya. Berikutnya adalah yang keenam, saling mengucapkan selamat atau saling mendoakan. Ya, ketika kita bertemu dengan handai taulan, kerabat, tetangga, kita saling mengucapkan selamat, mendoakan. Apa di antaranya doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita, baik itu puasanya dan semuanya yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Jadi sunnah kita mendoakan, saling mendoakan sesama muslim. Ya. Tadi doanya diantaranya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kemudian hal yang berikutnya, yang ketujuh, hal sunnah yang Rasulullah ajarkan, yaitu melalui jalan yang berbeda ketika kita berangkat atau pergi dan ketika pulang. Jadi disunahkan ketika berangkat atau pergi dengan jalan ketika kita pulang itu disunahkan berbeda. Kenapa? Karena salah satu alasannya bahwa ketika kita berangkat melalui satu jalan yang ini kemudian kita pulang dengan jalan yang lain, artinya kita bisa lebih banyak bersilaturahmi dengan warga sekitar, dengan tetangga kampung kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, itu ya hal-hal yang Rasulullah ajarkan ketika atau pada saat hari raya Idul Fitri. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Idul Fitri, yang meraih kemenangan, yang meraih kebahagiaan, yang terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Dan pada hari raya Idul Fitri kita semua saling membebaskan kesalahan, saling memaafkan sesama, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah ampuni dosanya setelah kita melaksanakan 1 bulan puasa penuh, ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua termasuk orang-orang yang bersih dari dosa, yang suci dari dosa setelah kita melaksanakan puasa Ramadan dengan pahala yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita Idul Fitri, kita termasuk orang-orang yang kembali suci, yang kembali bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Mungkin itu saja ayah bunda, santriwan santriwati
serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, saya atas nama pribadi, kemudian lembaga dan juga guru-guru yang ada di RA, MI, DTA Miftahul Jannah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faizin. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang amal ibadahnya diterima. Kemudian saya juga mohon maaf lahir dan batin apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Demikian ceramah singkat ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jajan Jainuddin yang telah menyampaikan kultum Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.